Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dengan senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak dapat melaksanakan sholat Jumat di masjid. Dia harus sholat zuhur di tempat masing-masing. Ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Ternyata bahwa nilai sehat itu begitu berharga dan sangat tinggi nilainya. Tekad kita untuk melaksanakan ibadah harus disertai dengan fisik yang sehat manakala dia ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 perkara sebelum datang yang 5. Yang diantaranya adalah sehataka qabla saqamika. Jaga sehatmu sebelum datang waktu sakit. Dalam hadis yang lain baginda Rasul menegaskan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Orang mukmin harus kuat, kuat fisiknya, kuat pengetahuannya, kuat ekonominya, dan lain sebagainya. Karena ibadah dan perjuangan itu membutuhkan fisik yang kuat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk memulihkan kesehatan saja, hampir seluruh negara-negara di dunia tengah mengalami keprihatinan, padahal hanya satu wabah COVID-19. Amerika Serikat, negara yang begitu kuat, yang mampu membuat pesawat, bahkan Apollo 11 mampu mendarat di bulan,
tetapi sampai dengan hari ini belum mampu mengatasi COVID-19. Negara-negara besar di dunia ekonominya porak-poranda, termasuk Indonesia, yang sebagian besar APBN kita digunakan untuk mengatasi COVID-19, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Anggaran belanja daerah pun separuh difokuskan untuk mengatasi masyarakat yang terpapar virus corona. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam upaya sudah dilakukan, dari mulai himbauan, seruan, ada peraturan, ada fatwa Majelis Ulama Indonesia dan sebagainya. Aparat juga telah melakukan tugasnya bagaimana memutus mata rantai COVID-19, tetapi sampai saat ini belum juga mampu bisa diatasi. Yang oleh sebab itu saya ingin mengajak kepada para jamaah sekalian, ikhtiar itu tetap harus kita upayakan. Lalu pemerintah dan gugus tugas terus menyerukan masyarakat harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kapan dan dimanapun. Ini adalah bagian dari upaya kita memutus mata rantai. 3M yang telah diserukan adalah merupakan usaha lahiriah. Usaha lahiriah yang sudah kita lakukan sejak bulan Maret 2020 sampai dengan di penghujung Desember 2020 belum juga mampu mengatasi. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, selain upaya lahiriah dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kita tambah dengan 3M yang merupakan usaha batiniah, mendawamkan wudhu, mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Mendawamkan wudhu supaya kita itu betul-betul bersih lahiriah dan batiniah. Dalam menangkal virus corona ini, kita dianjurkan harus selalu bersih. Kalau berbicara kebersihan, maka umat Islam adalah umat yang paling bersih. Ada orang lain tiap hari mandi menggunakan air yang begitu banyak, memakai sabun yang mahal, yang wangi. Mereka bersih, cuman baru sebatas bersih, tetapi belum suci. Sementara umat Islam, dia bukan hanya sekedar bersih, tetapi juga dia harus suci. Setelah dia berwudu, setelah dia mandi menggunakan air, bersih lahiriahnya, kemudian dia berwudu, maka suci lahiriah dan suci batiniah. Maka umat Islam adalah umat yang memberikan sumbangan yang terbesar di dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, memohon ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim
wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Lihat sejarah umat Nabi Muhammad itu tidak ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Meskipun orang-orang kafir Quraisy menjolimi baginda Rasul, mencaci maki, menolak dakwahnya, bahkan juga menyakiti fisik baginda Rasul, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab kepada mereka. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, ada yang ditenggelamkan di tengah lautan, ada yang ditimpa dengan musibah banjir, yang ditelan bumi, digigit nyamuk dan lain sebagainya. Itu lantaran mereka durhaka terhadap nabinya. Tetapi Allah tidak menurunkan malapetaka dan azab kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika tidak ada baginda Nabi di tengah-tengah mereka, seperti kita yang hidup sekarang ini, di tengah-tengah kita tidak ada Nabi dan Rasul yang mendampingi ibadah kita. Ayatnya bersambung, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama di antara mereka masih ada orang yang istighfar. Di antara kita dalam ikhtiar, ada yang ikhtiar secara lahiriah, tetapi tidak sedikit orang yang ikhtiar secara batiniah. Masih banyak orang yang istighfar, orang yang memohon ampun kepada Allah dan mendoakan agar virus 19 ini segera berlalu. Itu bagian dari usaha-usaha yang dilakukan oleh sebagian besar umat Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sementara ada orang yang begitu semangat menggebu-gebu, jangan pernah takut kepada corona, kita hanya takut kepada Allah. Tidak perlu memakai masker, tidak perlu menjaga jarak, asal kita yakin corona adalah makhluk Allah. Kita hanya takut kepada Allah, jangan takut dengan corona. Kita bilang bahwa takut kepada corona dan takut dengan Allah adalah dua hal yang berbeda. Kalau takut kepada Allah itu mutlak. Ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kamu sekalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Takut kepada Allah tidak membutuhkan tempat dan waktu, pagi, siang, sore, malam, di rumah, di kantor, di perjalanan. Takut kita kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Semakin takut kita dengan Allah, maka kita semakin dekat. Orang yang merasa takut dengan Allah, semakin dia takut, maka semakin dia mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan takutnya kita kepada wabah, takutnya kita kepada corona. Semakin kita takut, maka semakin kita menghindar. Semakin kita takut, semakin kita menjauh. Itu bagian dari upaya kita. Maka takut dengan Allah itu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan takut kepada makhluk. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari bersama-sama kita patuhi apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Aturan yang dibuat oleh pemerintah, ada juga peraturan gubernur di mana kita harus mematuhi protokol kesehatan. Minimal kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun. Itu adalah bagian dari ikhtiar
dan usaha kita. Dan dengan tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali normal, yang bekerja dengan normal, yang ibadah di masjid pun beribadah dengan normal. Kita ikhlas meskipun di tempat ibadah kita masuk masjid sudah dalam keadaan bersih lahir batin, termasuk kita sudah bersuci berwudu, tetapi kita tetap harus memakai masker dan menjaga jarak. Ini adalah bagian dari pengorbanan kita. Kita ikhlas ibadah di masjid, sholat Jumat dengan shop yang tidak rapat, itu adalah merupakan ikhtiar. Dan Islam itu mengajarkan bahwa orang yang sholat itu harus bersih badannya, bersih pakaian yang dia pakai, dan bersih tempatnya. Maka bicara kebersihan dan dalam menangkal COVID-19, bahwa sumbangan umat Islam adalah sumbangan yang terbesar. Nanti orang akan tahu bahwa ajaran Islam ternyata ajaran yang berlaku untuk segala zaman, tempat, dan waktu, dan ajaran yang sangat mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dan kesalahan kita dan tetap memberikan perlindungan kepada kita dalam menghadapi wabah virus 19 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.